pagi Pak Ya, Bagus. selamat pagi Pak Hari. Ini sesuai agenda kita kemarin Pak Bagus, bahwa hari ini saya akan melaksanakan observasi pembelajaran dengan Pak Bagus. Bagaimana Pak Bagus hari ini? Baik, sehat. Nanti sebelum jalannya proses pembelajaran di kelas, saya akan menanyakan beberapa hal terkait apa yang akan saya laksanakan dalam rangka supervisi hari ini. Yang pertama, pertanyaan saya adalah apa yang akan menjadi tujuan Pak Bagus dalam pembelajaran nanti. Ya, terima kasih Pak Hari. Jadi dalam pembelajaran ilmu bahan yang menjadi tanggung jawab saya, tujuannya para siswa nanti supaya mereka bisa menganalisis jenis-jenis bahan, lalu juga sifat fisik, sifat kimia, sifat mampu mekanik, dan yang paling penting di sini adalah fungsi-fungsinya dalam proses manufaktur. Tentu dalam proses pembelajaran akan ada hal-hal yang akan dikembangkan, atau saya menyebutnya sebagai area pengembangan. Nah, ini Pak Bagus akan mengembangkan hal-hal apa saja dalam proses pembelajaran nanti? Ya, jadi dalam pengembangannya nanti ada dua. Yang pertama terkait dengan pengetahuan, lalu yang kedua itu keterampilan. Yang pertama tentang pengetahuan itu anak-anak diharapkan mampu memilih dan memahami sifat, struktur, dan juga sifat-sifat dari material secara fisik. Misalkan ada kekuatan, ada kekakuan, ada keuletan, ada konduktivitas listrik dan thermal, juga ketahanan terhadap korosi, lalu juga ada deformasi. Tetapi yang paling penting bagaimana pemrosesan material serta penggunaan material itu dalam konteks konstruksi atau rekayasa teknologi. Ini yang paling penting. Lalu yang kedua terkait dengan keterampilan, itu mereka kita minta untuk menulis dan menyampaikan hasil belajarnya dalam bentuk presentasi. Ini terkait dengan keterampilannya. Jadi nanti modelnya anak-anak akan melaksanakan presentasi. Ya. Tentu untuk mencapai pengembangan di ranah pengetahuan maupun keterampilan dalam proses pembelajaran akan diterapkan cara-cara atau strategi. Strategi apa yang tidak diterapkan Pak Bagus dalam pembelajaran? Ya, strategi yang digunakan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian akan kita buat pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Serta untuk model, kita gunakan model pembelajaran problem based learning. Baik Pak Bagus, jadi dalam pembelajaran nanti menggunakan model problem based learning ya. Kemudian agenda yang akan dilaksanakan, kira-kira dalam pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan? Kita akan melaksanakan nanti minggu depan hari Kamis siang. Kamis Ya, 12 untuk kelas 12 juga. Baik, nanti tentu saya juga akan mengikuti jadwal Pak Bagus hari Kamis, dan kemudian dari persiapan kita hari ini, dari hasil percakapan kita hari ini, kira-kira Pak Bagus mendapatkan apa? Ya, jadi dari diskusi yang kita lakukan, saya mendapatkan gambaran-gambaran persiapan untuk proses pembelajaran di minggu depan. Semoga dengan persiapan yang begini nanti proses pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih Pak Bagus. Sampai ketemu di hari Kamis. Kita akan melaksanakan
melakukan supervisi. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih. Merupakan bahan berikut yang baik terhadap
Ada sendiri kabel, pas, dan bulan atau rasa kita dan istilah kopi. Oleh kealihan doa, mereka dapat uang maupun diwarnai dengan doa. Mereka mengambil 5-25% angkot. Nomor 50, 40, perubahan desa berwarna biru, pergerakan sampai otot gelap, sifat atau kebutuhan dengan utara. Tidak tahan dengan peralatan maupun cuaca. Pada beberapa yang berbeda, memang tidak berbeda keunggulan dengan angin. Dari menyebabkan ada penggunaan suara menyebabkan dengan hati kesalahan. Saya
Plat apa ini? Bukan aku tapi aki loh, plat untuk aki. Jadi plat untuk aki itu dari Timasta. Oke. Lalu pertanyaannya dari siapa? Silakan sebutkan nomor. Iya. Pertanyaannya. Tanya ke sana. Silakan jawab. Silakan bertiga. Mau menjawab seperti apa? Selamat siang Pak Bagus. Selamat siang, Pak Adi. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kemarin pembelajaran Pak Bagus yang sudah berjalan lancar dan sudah saya ikut serta di kelas. Kemudian saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Bagus sendiri terkait dengan jalannya observasi di kelas yang sudah berlangsung? Ya, saya senang karena observasi sudah berjalan dengan lancar, tidak ada kendala-kendala. Kemudian itu bisa diceritakan kembali Pak Bagus mengenai kemarin kita membicarakan area pengembangan, ya, area pengembangan apa yang Pak Bagus lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah serta tahapan-tahapan apa yang sudah dilakukan kemarin di kelas. Ya, jadi untuk tahapan-tahapannya sebagai persiapan, saya membuat perangkat pembelajaran dan juga materi-materi untuk pendukung proses pembelajaran. Lalu untuk area pengembangan itu ada dua. Yang pertama, pengetahuan. Anak-anak ini diharapkan bisa memahami, lalu juga memilih sifat-sifat dan struktur, juga sifat-sifat mekanik dari material, misalkan juga kekuatan, kekakuan, lalu juga konduktivitas thermal, dan yang paling penting itu bagaimana penggunaan material itu dalam proses rekayasa teknologi, juga untuk konteks konstruksi. Ini yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan keterampilan, itu peserta didik mampu menulis dan juga menyampaikan hasil belajarnya dalam bentuk presentasi. Ini area pengembangan. Kemudian menurut pendapat dari Pak Bagus sendiri, apakah dalam proses tersebut sejauh mana area pengembangan ini berhasil dilaksanakan atau tidak, bagaimana menurut Pak Bagus selama di kelas? Ya,
untuk area pengembangan ini memang berhasil, sudah bisa dilakukan dengan baik, ditangkap oleh anak-anak. Namun juga masih ada kekurangan, ada beberapa kekurangan baik. Oke, jadi memang harus ada sesuatu yang berpotensi untuk bisa diperbaiki gitu ya Pak Bagus. Ya. Menurut Pak Bagus sendiri, kekurangan atau apa yang bisa diperbaiki atau yang dihadapi oleh Pak Bagus selama proses pembelajaran di kelas? Ya, jadi untuk kekurangannya memang satu itu interaksi antar siswa, karena memang kemampuan siswa itu berbeda-beda, interaksinya agak kurang. Lalu di satu sisi dari audiens para siswa ini juga kurang bersemangat dalam mendengarkan presentasi dari kelompok yang ada di depan. Nah, Jadi mungkin bisa kalau saya boleh menyampaikan itu interaksi antara penyampai materi dengan audiensnya ya. Sampaikan. Nah, tentu hal ini juga akan diperbaiki. Saya yakin Pak Bagus punya agenda-agenda atau rencana-rencana untuk memperbaiki situasi semacam ini. Ya. Nah, kira-kira kapan akan dilakukan perubahan atau hal-hal yang akan diperbaiki dari hal yang ditemukan tadi Pak Bagus? Rencananya akan dilaksanakan kapan? Nah, saya merencanakan minggu depan, karena saya melihat mungkin anak-anak perlu melihat secara fisik, melakukan aktivitas langsung, bagaimana jenis-jenis material itu ada. Mereka bisa melihat, bisa memegang. Nah, maka minggu depan rencana saya akan mengadakan pembelajaran di bidang material. Jadi anak-anak bisa langsung datang, bisa melihat, bisa memegang, bisa tahu jenis-jenis material secara langsung di bidang material. Langsung ditunjukkan. Ya, langsung digunakan. Ya. Baik Pak Bagus, dari rangkaian observasi yang sudah kita laksanakan mulai dari persiapan kemudian pembelajaran di kelas dan hari ini pasca observasi, saya mengucapkan terima kasih sekali Pak Bagus berkenan untuk terlibat dalam kegiatan saya. Akhirnya semoga apa yang dilaksanakan dapat berhasil dengan baik. Amin. Terima kasih Pak Bagus. Ya, sama-sama. Mari.